Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul makasid wal gayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairil makhlukati wa ala alihi wa ashabihi sabiqina bil khairat. Tadarra'na ilaika ya Rabbana ya Hakka ya Nur an tarzuqana jami'an sadadan fil qawli wa ikhlasan fil amal wa an tu'tiyana al hikmah fa innahu man utiya hikmah faqad utiya khairan katsira. Allahumma ya muallim Ibrahim allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma amin. Tayyib. أبناء الطلبة وبنات الطالبات العزيزة الأعزة, Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita akan melanjutkan pengajian kita biqiraatil kitab dengan membaca kitab Mau'izatil Mu'minin. Dan sekarang kita sudah sampai kepada Kitabu Zikril Mauti wa ma ba'dahu. Kitabu Zikril Mauti wa ma ba'dahu. Sekarang kita akan membaca kitab tentang Zikril Mauti wa ma ba'dahu. Tentang kitab mengingat kematian, mengingat mati, wa ma ba'dahu, dan apa sesudah mati. Kalau kita mengkaji dari segi kata maut, al-maut itu dari kata mata yang mutu mautun, mata yang mutu maut. Kemudian yang bersangkutan namanya mayyit, subjeknya namanya mayyit, orang yang mati. Al-maut itu adalah kematian, mata yang mutu mautan. Wa mamat. Kemudian mayyitun. Apa artinya mati? Kalau kita kembalikan ke ilmu biologi sangat susah untuk dijelaskan. Tapi yang sederhananya itu adalah berhentinya dari segala sesuatu yang hidup. Dari bernapas, dari namwih, dari berkembang. Ya, ketika ada sesuatu yang hidup kemudian tidak berkembang lagi, tidak bernapas lagi, tidak makan lagi, tidak minum lagi, tidak beraktivitas lagi, itu pengertian yang sederhana yang bisa kita pahami tentang mati. Tapi kalau dibawa ke pengertian agama, tidak sulit, sangat sederhana pengertian daripada mati itu. Mati adalah ketika berpisahnya jasmani dan rohani. Ketika rohani meninggalkan jasad ini, maka itulah yang disebut dengan mati. Kalau kita kembali ke firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kalian semuanya kafir kepada Allah?
Ini ayat sebenarnya turun kepada orang kafir, maksudnya turun sebagai mukhatabnya adalah orang kafir. Allah bertanya, kenapa kalian kafir kepada Allah padahal kalian semuanya adalah dulu semuanya mati. Wa kuntum amwatan fahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian semuanya kembali kepada Allah. Dulu semuanya kita ini adalah mati. Hal ata'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an maskura. Apakah telah datang kepada manusia berita di mana pada saat itu belum ada sesuatu yang disebutkan, belum ada nama. Nah, boleh jadi yang dimaksud itu ketika masih berada di alam roh, belum ada jasmani, maka itulah yang dimaksud dengan amwata, mati. Lalu ketika di antara kita sudah diciptakan oleh Allah jasmaninya, yang prosesnya sudah dibaca dulu pada bacaan sebelumnya, bagaimana Allah menciptakan kita dari saripati tanah menjadi sperma air mani, kemudian menjadi darah, daging, kemudian daging dibungkus lagi dengan tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Itu ayatul insan, ayat-ayat Allah yang terkait dengan manusia. Setelah sempurna, maka roh itu ditiupkan masuk ke dalam jasmani, dan itulah yang dimaksud dengan hidup. Hidup itu kalau berkumpul jasmani dengan rohani, itu namanya hidup. Jadi hidup itu sejak di dalam kandungan ibu, 4 bulan setelah jasmani ini sempurna, kemudian ditiupkan roh, maka itulah yang dimaksud dengan hidup. Jadi kalau keluar di muka bumi ini bukan dikatakan hidup, tapi lahir. Ya kumimana itu tidak dikatakan hidup ni anaknya sian, tapi lahir nih karena keluar nih dari kandungannya. Nah, lama atau tidak lama akan datang suatu masa jasmani dan rohani lagi berpisah, dan itulah yang disebut dengan mati. Jadi kalau keluar lagi rohani, tinggal jasmani, maka itu lagi yang disebut dengan mati. Dan itulah yang terjadi pada nenekmu. Mati nenekmu toh? Nah itulah yang terjadi, jasmaninya dengan rohnya sudah berpisah, maka itulah disebut dengan mati. Makanya ketika kita tidur disebut juga dengan mati, maut. Kenapa? Karena kalau orang tidur rohnya juga keluar, tinggal jasmaninya yang tinggal di atas pembaringan. Kalau dia tidur di atas pembaringan, kalau dia tidur di atas mobil, ya jasmaninya tinggal di atas mobil, rohnya sudah keluar, mengembara kemana-kemana, bisa sampai ke langit 7, bisa sampai ke Mekah, bisa pokoknya keluar. Maka mati, tidur itu juga disebut dengan mati karena berpisah jasmani dan rohani. Tapi mati kecil karena kembali paling-paling kalau sudah 4 jam meninggalkan jasmaninya, Allah mengembalikan, maka kembali hidup. Itulah sehingga kalau kita bangun tidur kita membaca alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikanku, mengembalikan roh. Nah, yang dimaksud di sini, adapun mati yang dimaksud di sini adalah mati yang sudah mati besar, artinya mati ketika roh berpisah, tidak kembali lagi. Roh kembali kepada Allah, kemudian berada di alam barzakh, kemudian jasad dikembalikan ke tanah dari asalnya. Di sana nanti yang akan hancur kembali bagi yang hancur. Adapun para jasad Nabi tidak akan hancur, dan
orang-orang yang dimuliakan, para aulia Allah juga termasuk, jasad-jasad mereka tidak akan hancur, tapi tetap berada di dalam tanah, terkubur di dalam tanah. Itulah yang kita akan baca pada malam ini, mati besar ini. Kitab tentang mengingat-ingat mati, wa ma ba'dahu dan apa sesudah mati. Fadlu zikril mauti, kemuliaan ingat mati. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ruwiya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah kalian, aksiru, perbanyaklah kalian, min zikri, mengingat, hazimil lazzat, yang menghancurkan kelezatan-kelezatan. Itu istilah gelarnya. Istilah gelarnya bagi kematian adalah hazimul lazzat, yang menghancurkan kelezatan jasmania. Karena pernah dibahas dulu bahwa kelezatan itu, kenikmatan itu ada kenikmatan rohaniah, ada kenikmatan jasmaniah, kenikmatan madiyah yang bersifat material. Nah, yang dimaksud di sini, perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan jasmaniah, madiyah, yang menghancurkan lezatnya makanan, yang menghancurkan lezatnya minuman, yang menghancurkan lezatnya permainan, yang menghancurkan lezatnya apa lagi? Pokok kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat, yang dimaksud di situ adalah kematian. Wa anhu salawatullahi alaih, kemudian dari Nabi salawatullahi alaih, semoga salawat Allah atasnya, aksiru min zikril mauti, berbanyaklah kalian mengingat mati. Fa innahu yumahhisus sunubah, karena kematian itu menghapuskan dosa-dosa. Yumahhirul dzunubah, menghapus dosa-dosa. Wa yuzahhidu fid dunya, dan membuat zuhud, menyebabkan kita zuhud fid dunya, di dunia. Zuhud di dunia juga sudah dibahas sebelumnya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itu adalah zuhud di dunia. Tidak terlalu mencintai dunia. Berpaling dari hal-hal yang tidak ada faedahnya untuk akhirat, itulah zuhud di dunia. Wa anhu alaihi salatu wassalam, kemudian dari Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu adalah wa'idha, pemberi nasihat. Pemberi nasihat, wa'idha. Wa anhu, kemudian masih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akiyasun nasi aksaruhum sikran lil mauti. Akyas, manusia yang paling cerdas. Sebenarnya hadis ini ada sebelumnya. Datang seorang laki-laki Arab bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi abdal, wahai manusia siapa, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling abdal? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik budi pekertinya. Itu manusia yang paling abdal, yang paling baik budi pekertinya. Ditanya lagi, ayyun nasi aqyas, siapakah manusia yang paling cerdas? Dijawab lagi, aqyasun nasi, manusia yang paling pintar, yang paling cerdas. Aksaruhum zikran lil mauti, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ashadduhum isti'dadan lahu, wa ashadduhum, dan yang paling keras
yang paling banyak isti'dadam lahu, persiapannya lahu lil maut, untuk mati. Ya, bukan hanya sekadar banyak ingat mati, ingat mati, tapi harus yang kedua banyak persiapannya untuk mati dan sesudah kematian. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang pintar. Zahabu bi syarafid dunya, mereka akan pergi berlalu dengan kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Dia pergi dengan kemuliaan dunia dan dia juga datang dengan karamat akhirat, kemuliaan akhirat. Mengingat mati, apakah harus menyebutkan namanya? Mati, bersikir seperti itu. Tadinya mengingat mati ya banyak, selalu teringat bahwa kita akan ada yang namanya mati dan kita akan mati. Itu selalu mengingat, selalu teringat bahwa ada yang namanya mati, berpisahnya jasmani dan rohani, dan kita semua akan mengalami itu. Diingat terus. Dan bukan hanya sekedar ingat, tapi mempersiapkan untuk sesudah mati. Wa an Abdullah bin Ma'raf, kemudian dari Abdullah bin Matraf, qala inna hadzal mautah, sesungguhnya kematian ini, kada naqasa ala ahli na'imi bi na'imihim, telah mengurangi, telah sama afsadah. Naqasa itu afsadah, telah merusak al ahli na'imi, terhadap orang yang punya na'im, nikmat, bi na'imihim, nikmat mereka. Fatlubu na'iman la mauta fihi, maka carilah nikmat kenikmatan la mauta fihi, yang tidak ada mati di dalamnya. Carilah na'iman la mauta fihi, tidak ada mati di dalamnya. Kenikmatan dunia yang dicari itu akan ada mati di dalam, ada akhirnya, ada ujungnya. Maka carilah kenikmatan. Tentu yang dimaksud di sini kenikmatan sesudah mati, karena tidak ada nanti mati sesudah mati di dunia ini. Wa'lam, ketahuilah, annal munhimakah, perbaiki, wa'lam annal munhimakah fid dunya. Ya, kita baca banyak-banyak, cuma terkadang juga kasih angkat kalau banyak sekali ku baca, kasih angkat kepada yang tidak bawa kitab. Tapi kalau sedikit ku baca, kasih angkat kepada yang bawa kitab. Berat-berat bawa kitabnya dibaca cuma satu baris. Mana diutamakan yang bawa kitab atau yang tidak bawa kitab? Pastilah yang bawa kitab. Jangan tersinggung seperti itu. Baik, ya, kita banyak baca-baca, kita berbanyak dulu baca, nanti dijelaskan yang perlu dijelaskan. Walam annal munhimaka, itu munhimaka isim fa'il dari kata inhamaka. Asalnya hamaka, kemudian masih biharfain, ditambah 2 huruf alif dengan nun, inhamaka, kemudian isim fa'ilnya munhimak. Nah, i'lam annal munhimaka, ketahuilah bahwa orang yang asyik di dunia, artinya bersenang-senang di dunia, bersenang-senang atau berasyik-asyik di dunia. Al-mukibbu ala gururiha, hanyut di dalam tipu dayanya. Ya, dia bersenang-senang, berasyik-asyik dengan kehidupan dunia ini dan hanyut dalam tipu dayanya.
Al-muhibbu li syahwatiha, cinta kepada syahwat-syahwat dunia, cinta kepada syahwat, keinginan-keinginan dunia. Apakah makanannya, apakah minumannya, apakah permainannya, apakah perempuannya, apakah laki-lakinya, pokoknya apakah binatangnya. Ada orang juga bersenang-senang dengan binatang, dengan hewannya. Bagaimana itu? Yaghfulu qalbuhu, maka hatinya akan lalai. Yaghfilu, hatinya akan lalai. Qalbuhu, qalbu fa'il, hatinya akan lalai. La mahalata, pasti. Itu la mahalata, pasti. Ya, jikalau seandainya kita susun ini orang Indonesia, pasti kita bilang la mahalata, pasti. Yaghfulu qalbuhu, hatinya akan lalai. Tapi orang Arab yang bikinnya seperti itu uslubnya. Yaghfilu qalbu, hatinya la mahalata, pasti. An zikril mauti, dari ingat mati. Fala yaskuruhu, maka dia pun tidak mengingat mati. Coba orang yang asyik-asyik dengan kehidupan dunia itu, dengan kesenangan-kesenangannya, itu hatinya lalai dan tidak ingat lagi mati. Nanti datang malaikat maut, cabut nyawanya, baru mengatakan, ada apa ini? Baru ingat, oh ada mati. Saya memang pernah baca 30 tahun yang lalu waktu aku kuliah di Mangkosok. Tapi setelah saya kuliah, saya berhasil bisnis, berdagang, sehingga berpoya-poya dari hotel ke hotel, dari negara ke negara. Lupa sekarang sudah datang malaikat maut berkata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Harta yang banyak telah melalaikan kalian sehingga sekarang kamu harus masuk di dalam kubur. Baru ingat, oh ada betul yang namanya mati. Apa yang menyebabkan dia hanyut di dalam kehidupan dunia? Itulah sebenarnya hikmahnya, dan kamu harus bersyukur. Kalau kamu hidupmu selalu menderita, selalu kekurangan, bersyukur-syukur itu. Karena itu akan mengingatkan kamu kepada mati. Karena kalau selalu semua kemauanmu selalu terwujud, mau mobil mewah ada lagi, mau rumah yang mewah ada lagi yang bisa dipakai, mau ke Amerika, ke Australia, ke Perancis, semuanya ada uang untuk dipakai. Sehingga dengan demikian lalai hatinya. Tapi kalau seperti kita ini, alhamdulillah, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit kekurangan uang lagi, sedikit-sedikit mendapat lagi masalah, sehingga kita tidak terlalu menikmati kehidupan dunia, sehingga selalu ikat mati. Bahkan terkadang berkata hatinya, kapan saya mati ini? Meskipun nekat. Kenapa nekat? Karena selalu berkata, kapan saya mati? Padahal dilihat-lihat juga persiapannya tidak ada. Berarti nekat itu namanya. Nekat mati, bukan siap mati, tapi nekat mati. Jadi yang pernah diwawancarai, kamu takut mati? Tidak. Kenapa pasti takut mati? Mati itu pasti. Lalu kamu sholat? Tidak. Berarti ini orang nekat mau mati ini. Taib. Fala yaskuruhu, dia tidak mengingatnya lagi. Wa idza dzukira bihi, dan jika dia diingatkan tentang mati, wa idza dzukira bihi, ya kau iperingarangi tentang kematian, diingatkan tentang kematian, karihahu, oh dia membencinya. Dia membencinya. Wa nafara minhu, dan lari daripadanya. Lari daripadanya. Kenapa itu kalau kita memberi takziah tidak ramai, tidak seramai kalau lagi memberikan nasihat perkawinan? Oh, takut orang mati, makanya takut datang, karena pasti katanya kalau kita datang di situ pasti diingatkan lagi mati. Nah, tidak mau diingatkan mati. Nah, kira kalau diingatkan mati dia takut-takuti. Kenapa tidak datang di acara takziah kemarin? Bagaimana mau datang? Kita selalu ditakut-takuti oleh mati. Ya memang kalau takziah itu, masa kalau takziah cerita perkawinan tentu tentang kematian. Jadi seolah-olah tidak mau diingatkan tentang kematian.
Dan kalau diingatkan karihahu, dia benci. Wa nafara minhu, kemudian lari daripadanya. Ulaika humul ladzina qala Allahu fihim, mereka-mereka itulah yang Allah berfirman fihim, tentangnya. Fi ini diterjemahkan tentang fihim, tentang mereka itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah Muhammad, kudangi Muhammad, kudangi, maka innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepadanya Muhammad bahwa sungguhnya kematian allati yang tafirruna minhu, kalian lari daripadanya, mau menghindar daripadanya. Fa innahu mulaqikum, maka sungguhnya kematian itu pasti akan mendapati kalian, Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah alimil ghaibi, yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, yang mengetahui yang nyata, yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum, lalu kalian akan diberitahukan bima kuntum ta'malun, apa yang telah kalian dulu lakukan. Tapi kalau kematian, saya kira tidak ada orang yang tidak percaya kematian. Kita semua kafir pun percaya namanya kematian, dalam masuk berpisahnya jasmani, berhentinya bernapas, berhentinya menikmati dunia. Semua sudah percaya, karena itu sudah menjadi fakta. Itu sudah menjadi fakta. Yang jadi masalah adalah orang yang lalai ingat lalu mati secara tiba-tiba tanpa persiapan. Itu yang masalahnya. Kalau persoalan percaya mati, tidak percaya, semuanya percaya kepada kematian. Summan nasu, kemudian manusia itu imma munhimakun, ada kalanya munhimakun, artinya munhimakun itu yang asyik menikmati dunia. Wa imma ta'ibun mubtadi'un, dan ada kalanya dia orang yang taib, orang yang bertaubat. Mubtadi'un masih pemula. Wa imma arifun muntahin, dan ada kalanya dia sebagai arif muntahin, yang arif yang tertinggi. Itu dari kata muntahi, intaha yantahi, kemudian muntahin isim fa'ilnya dijatuhkan dianya. Saya sudah sering kasih contoh, kadi menjadi kadin, da'i menjadi da'in, muntahi menjadi muntahin. Dibagi tiga dulu. Ada munhamik, orang yang selalu berasyik dengan dunia. Ada orang yang taib, yang selalu bertaubat. Ada orang yang arif, orang arif. Nah, bagaimana penjelasannya? Ammal munhamiku, adapun orang yang selalu berasyik dengan dunia, fala yaskurul mautah, maka ini tidak ingat mati. Fala yaskurul mautah, ini yang tidak ingat mati. Wa in sukirhu, jika diingatkan kepadanya, fayaskuruhu, dia ingat, dita'assufi ala dunyahu, tapi dia sangat sayang kepada dunianya. Dia sangat menyayangkan ala dunyahu, terhadap dunianya. Wa yashtaghilu bi masmatihi, maka dia pun sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunianya. Wa hadza, dan inilah, la yaziduhu dzikrul mauti minallahi, ingat mati tidak menambah dia dari Allah. Wa hadza yaziduhu, astagfirullah, wa hadza yaziduhu, dan inilah menambah dia.
Maksudnya sikrul mauti, ingat mati, yaziduhu, menambah dia minallahi, dari Allah. Menambah apa? Bunda menambah jauh. Ya, bukan menambah dekat kepada Allah, tapi justru menambah dia jauh dari Allah. Dia bertambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena gini, karena dia asik dengan dunia, sehingga kalau diingatkan dengan kematian, maka ditambah kesungguhannya untuk menikmati dunia, karena dia mau mati. Jadi seperti ini. Boleh jadi karena sudah disiapkan segala-galanya, belum dinikmati semua, kamu diingatkan. Artinya namanya mati kau nanti bukan justru bertambah dekat kepada Allah, tambah jauh, karena justru dia bersungguh-sungguh, dia bercepat-cepat, dia bersegera untuk menghabiskan, menikmati semua kenikmatan yang dimiliki. Itu orang yang sudah terlanjur asik dengan dunia. Ini kalau diingatkan bukan sadar, tapi justru bertambah. Siapa tahu nasa mati kini baru dinikmati semuanya ini, gitu. Bukan justru dia sadar, lalu dia mempersiapkan untuk sesudah mati, tapi justru dia tambah bersungguh-sungguh untuk menikmati, untuk berpoya-poya, untuk berasyik-asyik dengan dunia. Itulah tadi yang namanya munhamik. Wa ammat taibu, tapi ada orang yang taib, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Fa innahu yuksiru min zikril mauti, sesungguhnya dia banyak mengingat mati. Liyam ba'atha bihi min qalbil khawfu, agar timbul min kalbihi, dari hatinya. Apa yang timbul? Al khawfu, rasa takut, wal khasyatu, sama al khawfu wal khasyah. Jadi al khawfu fa'ilnya diyam ba'isu bihi, agar muncul bihi, karenanya, karena ingat mati. Dari mana muncul? Min qalbihi, dari hatinya. Apa yang muncul? Al khawfu, rasa takut, wal khasyah, dan khasyah. Fayabqa bitamamit taubati, maka dia akan tetap dalam kesempurnaan taubat. Dia akan menyempurnakan taubatnya. Wa ammal arifu, adapun orang yang arif, fa innahu yazkurul mauta daiman, maka dia akan ingat mati daiman, selama-lamanya, tidak pernah berhenti, selalu ingat mati. Kenapa? Li'annahu mau'idun liliqa'ihi apa itu? Li'annahu mau'idun liliqa'ihi habibihi, liliqa'ihi habibahu. Habibahu maf'ulun dari liliqa memang masdar tapi beramal seperti fiilnya, standar kepada fa'ilnya itu hi, habibahu maf'ulunnya. Nah, kenapa orang yang arif itu, arif billah, arif sudah dijelaskan dulu bahwa yang arif billah itu lebih tinggi daripada alim. Jadi ada alim, ada abid, alim, arif. Ya. Sudah pernah disinggung dulu bahwa yang namanya raka'atal arifi, satu rakaat untuk orang arif itu afdalu min alfi rakaatil abid. Lebih mulia daripada 1000 rakaat dari seorang abid. Satu rakaat untuk orang arif itu lebih mulia daripada 1000 rakaat hanya untuk abid. Jadi ada abid yang sholat 1000 rakaat, 20 jam sholat dalam satu hari, 1000 rakaat itu 20 jam. Kalau tidak percaya, kau bisa tes besok.
Tapi satu rakaatnya arif itu lebih afdal. Nah, kita kembali. Yang arif billah ini, bagaimana ciri-cirinya? Selalu ingat kematian, daiman selama-lamanya. Ingat mati. Kenapa selalu ingat mati? Karena kematian baginya itu mau'idul liqa'ihi habibahu, itu adalah perjanjian untuk bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah. Allah kekasihnya. Jadi kematian itu diibaratkan sebagai mau'id, perjanjian, waktu yang telah ditentukan, perjanjian yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan kekasihnya. Kita kan kalau biasa mau bertemu harus ada waktu yang ditentukan, mau'id. Tadi saya mau ketemu rektor, ketemu dengan stafnya, ada pustas, mau ketemu rektor, sudah janjian, belum, tapi disuruh datang. Itu ada perjanjian untuk ketemu. Nah, bagi orang arif, kematian itu adalah mau'id untuk bertemu dengan kekasihnya, itu Allah. Nah sekarang, wal muhibbu, orang yang mencintai, la yansa qattun mau'ida liqa'il habibi, tidak pernah melupakan janji bertemu dengan kekasih. Begitu toh? Kalau janjian kau mau bertemu umpamanya istrimu hari Minggu, kenapa istrimu bertemu, selalu bertemu di rumah? Ada temanmu, kekasihmu karena Allah, kekasih karena Allah itu laki-laki, tidak apa-apa itu, kekasih laki-laki dengan laki karena Allah tidak apa-apa. Besok bertemu besok hari apa? Hari Rabu. Oh bukan hari puasa kita bertemu di warung Mas Bagus jam 12 atau sesudah sholat duhur. Pasti perjanjian itu antara kedua pihak tidak akan terlupakan. Karena kenapa? Itu adalah janji untuk kekasih. Tidak mungkin dilupa. Jadi kalau ada janji kau menganggap dia adalah mencintaimu, kalau anda lupa janjinya, itu namanya cinta palsu. Nah, janji umpamanya bahwa nanti setelah wisuda ana akan hati buka melamarmu, tapi setelah wisuda ditagih, kenapa belum melamar? Aku lupa, berarti melupakan janji itu tidak mungkin. Orang yang mencintai, wal muhibbu la yansa qattun, tidak pernah akan melupakan mau'idah, waktu liqa'al habibi, untuk bertemu dengan kekasih. Sama minta itu arif, seperti kalian itu kan sudah arif semua, sangat cinta kepada Allah, maka pasti selalu ingat kematian, karena kematian sebenarnya itu adalah bertemu dengan kekasih, itu Allah. Itulah sehingga Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ketika malaikat maut mau mengambil nyawanya, dia bertanya, wahai malaikat maut, Allah mau mematikan aku, Allah mengutus kamu untuk mengambil nyawaku. Apakah Allah yang merupakan Khalil, kekasihku, dan aku adalah kekasihnya, akan mewafatkan aku, mematikan aku? Itu pertanyaan yang seolah-olah tidak reda. Lalu malaikat mau berkata kepadanya, wahai Ibrahim, adakah kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Nah, artinya apa? Kalau kamu mati, itu pada hakikatnya kamu akan dibawa untuk bertemu dengan kekasihmu. Apa kata Ibrahim? Kalau seperti itu, pada ambil cepat nyawaku. Nah itulah, karena kematian sebenarnya itu adalah, itu tadi kita mau liqa rabbih, akan bertemu dengan Allah. Makanya Al-Arif ini ingat selalu akan kematian. Sekarang kita evaluasi. Berapa persentase volumenya kamu ingat kematian dalam sehari 24 jam? Berapa waktu yang kita ingat pakai untuk mengingat mati?
bahwa saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Paling-paling kalau kita sholat kita mati. Ketika berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berarti kita ingat mati. Nah, ketika mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, ya Allah dengan namamu aku hidup dan aku mati, berarti ingat lagi mati. Ketika terbangun langsung membaca lagi alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani, berarti ingat lagi mati. Ingat mati. Tapi itu tadi bukan hanya sekedar ingat, tapi juga mempersiapkan sesudah kematian itu. Taib, summa inna anja'a tariqin. Kemudian anja'ah yang paling manjur, yang paling efektif. Tariqin jalan, fi zikrin mauti mengingat kematian. Ayyuksira sikra ashkalihi, hendaklah dia memperbanyak mengingat ashkalihi, persoalan-persoalannya, problema-problemanya, wa aqranihi dan teman-temannya yang ada di sekitarnya, bapaknya kah, neneknya kah, alladzi madau qablahu, yang sudah berlalu sebelumnya. Itu pertama, selalu kita ingat bapak tak, selalu kita ingat ibu tak, nenek tak, dan teman-teman yang sudah lebih dulu meninggal, itu kita ingat. Itulah yang membuat kita ingat kematian. Itulah hikmahnya sehingga kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Kalau ziarah kubur pasti ingat mati. Pasti ingat mati kalau kita lagi ziarah kubur. Wa yatazakkaru mautahum, maka dia pun akan teringat kematian mereka. Wa musara'ahum tahta turab, dan terbaringnya mereka tahta turabi, di bawah tanah. Wa yatasakkuru suwarahum, dan mereka akan teringat tentang suwarahum, wajah-wajah mereka, bentuk-bentuk mereka. Fi manasibihim, pada pangkat-pangkat mereka. Wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka. Wa yata'ammal, dan dia akan menghayati kaifa mahat turabul anah, bagaimana tanah maha telah menghilangkan sekarang husna suwarihim, keindahan bentuk mereka yang dulu gagah, tampan, cantik, elok, ketika sudah dikuburkan semuanya hilang. Lagi-lagi kalau kamu tidak percaya, ada yang sudah dikubur 1 tahun, kamu bisa gali kuburnya, melihat di mana dulu hidungnya yang mancung sudah tidak ada, kemudian pipinya yang agak kemet sudah tidak ada semua. Kemudian demikian pula dengan jabatan-jabatannya, pangkatnya juga, manasibahum, sudah semuanya sudah dihapuskan oleh tanah. Wa kaifa tabaddadat ajzahuhum, bagaimana ajza'uhum, bagaimana perhentian mereka, artinya tangannya, telinganya, tabaddadat, sudah bercerai-berai, sudah semuanya bercerai-berai. Fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Wa khalat minhum masajiduhum, dan hilang daripada mereka tempat-tempat sujud mereka. Wa majalisuhum, dan kedudukan mereka. Wa qata'at asuruhum, kemudian pengaruh-pengaruh mereka tidak ada lagi. Telunjuknya yang biasa sudah hanya sekadar menunjuk, semua orang akan bergerak ke kanan. Kalau dia berkata ke kiri, semua orang ikut ke kiri. Maka di dalam kuburan tidak ada lagi pengaruh-pengaruhnya. Wa annahu, lalu dia mengingat. Tadi itu yang mengingat, misluhum, bahwa sesungguhnya dia akan seperti mereka juga. Wasatakunu akibatu kaakibatihim, dan akibatnya apa yang mereka dapatkan, orang-orang yang mati itu juga nanti yang kita akan dapatkan. Dengan demikian itulah yang akan selalu mengingatkan kita kepada kematian. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini karena saya punya rapat lagi nanti yang 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تجعلنا من عبادك الصالحين العلماء العاملين الموحدين المخلصين المؤمنين التقيين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.